Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Ya, Anies, AHY, Puan, Prabowo, Ganjar, Ridwan Kamil, dan nama-nama pasangan capres-cawapres sudah digadang-gadang banyak pihak menuju tahun 2024. Nama-nama politisi dari berbagai partai mengisi bursa capres-cawapres. Bahkan setahun 2 tahun sebelum 2024 saja, bursa capres selalu menarik dan diperbincangkan oleh banyak orang. Hiruk-pikuk dalam bursa capres-cawapres menjadi perbincangan menarik bagi banyak pihak, terutama dari partai-partai politik yang bertahap melakukan konsolidasi ke daerah-daerah. Para partai juga sudah mulai memasang kuda-kuda politik untuk menyambut 2024. Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres 2024. Lalu baru-baru ini PAN juga secara resmi menyebut-nyebut Ganjar sebagai calon potensial yang bisa PAN ajukan. Masing-masing partai politik menyusun strategi untuk menyambut hajatan 5 tahun ini. Di antara hiruk-pikuk itu ada sebuah poros strategis yang tampaknya sangat potensial untuk dipertimbangkan. Sangat potensial untuk dipertimbangkan, yaitu poros Ganjar dengan Prabowo. Ada yang kesel pasti ya. Ya, kedua nama ini tampaknya tidak banyak dibicarakan ya. Tapi semenjak berbagai pernyataan Pak Jokowi akhir-akhir ini, opini publik mulai terbuka untuk melihat poros Ganjar Prabowo secara serius. Sebenarnya sejauh apa sih poros Ganjar Prabowo bisa melangkah dalam kontestasi 2024 ini? Apakah dua putra terbaik bangsa ini mungkin menjadi calon presiden dan juga wakil presiden untuk 2024? Kalau saya melihat, nih misalnya kalau Ganjar capres dan Prabowo cawapres, ini seolah mengulang duet Jokowi dan Ma'ruf Amin. Pasangan pekerja dan juga simbol persatuan. Tentu bukan maksudnya Prabowo ini adalah seorang kiai ya, bukan ya. Ini cuma perumpamaan. Nah, dari sisi partai politik juga adalah solusi menurut saya bagi persahabatan PDI Perjuangan dan juga Gerindra yang sudah terjalin sejak 2009 lalu ya. Ketika mengusung Bu Mega dan Pak Prabowo atau Mega Pro waktu itu. Jika PDI Perjuangan dan juga Gerindra berkoalisi, menurut saya bisa menjadi salah satu koalisi terkuat sepanjang sejarah parpol setelah reformasi. Nah, pada 2024 nanti, usia Pak Prabowo ini udah nggak muda ya, 74 tahun. Dan ini bukan usia yang mudah untuk seorang presiden dengan rakyat yang kabarnya 60% lebih adalah anak muda, milenial, dan Gen Z. Itu di depan mata. Maka posisi wakil presiden akan sangat tepat buat Pak Prabowo. Selamat datang di Oposisi 69 bersama saya, Mas Joprey. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Bangsat! Ya, sepertinya ada potensi besar untuk Ganjar dan Prabowo berduet dan bertarung bekerja sama pada Pilpres 2024. Dua tokoh itu memang sempat dipuji dan digadang-gadang menjadi capres oleh Presiden Jokowi. Bahkan ada candaan sepintas dari Pak Jokowi soal rambut putih atau candaan soal sudah waktunya Prabowo jadi presiden di 2024. Nah, akhirnya banyak opini publik yang menguat dalam melihat Ganjar dan Prabowo sebagai capres dan cawapres untuk 2024. Nah, hal ini semakin menguat kalau kita membedah survei-survei politik terbaru. Misalnya LSJ ya, Lembaga Survei Jakarta, itu sudah pernah merilis hasil survei terkait dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024. Salah satunya temuan menarik adalah sebagian besar pendukung Pak Jokowi pada Pilpres 2019 lalu itu menginginkan Ganjar Pranowo berpasangan dengan
Prabowo untuk Pilpres 2024 atau sebaliknya lah. Nah, ketika lembaga survei Jakarta ini menanyakan kepada responden seandainya Prabowo Subianto menjadi capres, siapakah yang paling cocok menjadi cawapresnya? 26% menyebut nama Ganjar sebagai tokoh yang cocok. Kita belum tahu hasil keduanya kalau misalnya dibalik. Bisa lebih tinggi loh. Nah, selain lembaga survei Jakarta ada juga Merdeka Institute. Itu juga sudah melakukan simulasi head-to-head capres dan cawapres di 2024. Hasilnya pasangan Prabowo Ganjar unggul dibanding calon lain. Dalam survei, para responden diberikan 2 pasang nama capres-cawapres. Kedua pasangan itu adalah Prabowo Ganjar dan juga Anies Baswedan AHY. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 47,9% responden menyatakan akan memilih pasangan Prabowo Ganjar. Sementara 30%-nya memilih pasangan Anies AHY. Bayangkan kalau Ganjar Prabowo yang dijadikan paket Pilpres ini atau paket survei ini. Saya meyakini 50% plus 1 akan bisa didapat pasangan ini dalam satu putaran. Bisa menang maksudnya. Nah, selain soal-soal survei yang menguat, rekam jejak Ganjar dan Prabowo kalau digabungkan itu sangat kuat loh. Sebagai gubernur, Ganjar pertama kali memimpin Jawa Tengah itu tahun 2013. Sudah 2 periode. Prestasi Ganjar Pranowo diantaranya menggencarkan. Ya kan, memaksimalkan reformasi birokrasi biar lebih efektif dan efisien. Cepat, mudah, dan murah. Nah, itu salah satu upaya yang dilakukan dalam bentuk misalnya promosi terbuka atau lelang jabatan, di mana sistem ini baru dilaksanakan di Jawa Tengah. Keren kan? Nah, berbagai upaya dan kerjaan Ganjar ini ternyata banyak menuai apresiasi. 2019 Jateng memborong 22 penghargaan untuk ajang top 99 inovasi pelayanan publik. 22 penghargaan. Nggak hanya sekali, prestasi ini kemudian berlanjut pada 2020 dan 2021. Jadi tiap tahun, Jawa Tengah itu selalu memperoleh prestasi yang luar biasa untuk kategori pelayanan publik. Ini loh yang dimaksud dengan pemimpin adalah pelayan. Hal ini karena tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh Ganjar ya, dan mampu terlaksana dari program-program kerja yang dicanangkan Ganjar berbuah manis untuk Jawa Tengah selama menjadi gubernur. Nah, Ganjar juga mendapatkan beberapa penghargaan, diantaranya sebagai Kepala Daerah Inovatif tahun 2014 untuk kategori layanan publik pada 2014. Baru setahun menjabat, dia sudah panen dengan penghargaan-penghargaan. Lalu Prabowo juga memiliki rekam jejak yang nggak kalah kuat, meski gagal dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dari tahun 2009, 2014, 2019. Tapi minimal Pak Prabowo ini kan pengalaman ikut Pilpres itu udah lumayan banyak. Bahkan di berbagai lini, pengalaman Pak Prabowo ini sangat penting untuk dipertimbangkan. Ya, bertumbuh dalam wilayah karir militer dan juga bisnis, Prabowo akhirnya menjabat sebagai Menteri Pertahanannya Pak Jokowi. Sebagai Menhan, ini Prabowo ini berhasil melanjutkan proses produksi alutsista TNI. Mulai dari pesawat tempur, kerjasama Korea sama Indonesia yang sempat tersendat, lalu untuk tentara Angkatan Udara kita, Prabowo tuh beli pesawat tempur dan kapal angkut Airbus yang tercanggih saat ini. Untuk Angkatan Laut, Prabowo juga beli kapal tempur fregat juga tercanggih saat ini, serta menjajaki kemungkinan pembuatan kapal selam di PT PAL Indonesia. Luar biasa. Kita mau membuat kapal selam sendiri gara-gara Prabowo ya. Alat-alat pertahanan canggih nampak menjadi prioritas ya dalam upaya menguatkan pertahanan negara kita. Ini luar biasa nih. Nggak apa-apa anggaran gede asal dibelanjakan dengan baik. Ini salah satu prestasi Prabowo. Ia juga merencanakan anggaran belanja pertahanan 25 tahun. Bayangkan. Terutama untuk memperkuat alutsista TNI agar memiliki daya saing pertahanan yang kokoh di Asia Tenggara dan juga Pasifik secara umum. Nah, kepastian anggaran pertahanan itu dimanfaatkan oleh Prabowo untuk membeli alat utama persenjataan canggih yang belum pernah dimiliki TNI. Memang kalau soal perang, soal alutsista, Prabowo memang jagonya. Terang benderang hal yang tadinya mandek dalam sistem pertahanan TNI tampak lancar
itu adalah hasil kerja keras Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ganjar adalah kuda hitam dalam perpolitikan menuju 2024. Meski dianggap kecil dan diremehkan oleh sebagian elit partainya, ia ternyata banyak dicintai rakyat Indonesia. PAN ini menangkap gejolak itu dengan seksama. Terlihat bagaimana bentuk-bentuk pernyataan Zulkifli Hasan yang kemarin yang simpatik pada Ganjar. Bahkan ada DPW PAN dari Jawa Tengah atau bahkan DPW PAN dari seluruh Indonesia menyebut-nyebut nama Ganjar. Meski kemudian perlu diperhatikan, apakah itu hanya strategi politik oportunis dari PAN saja, ya kan? Meski begitu, perlu dikaji juga lebih ya. Ini soal konsolidasi poros Ganjar Prabowo ini. Bagaimana kemudian konsolidasi poros ini memiliki nafas yang panjang sampai 2024. Dinamika setahun ke depan menuju 2024 akan semakin menjawab pertanyaan yang belum terjawab sampai saat ini. Nah, secara perhitungan logis sebenarnya bisa dilihat Ganjar dan Prabowo adalah sosok dengan rekam jejak dan portofolio yang cemerlang. Ganjar merupakan seorang pemimpin dengan pola kerja cerdas dan gesit. Hal itu adalah imaji politik yang juga kenyataan. Prabowo sendiri memiliki segudang pengalaman sebagai militer, pebisnis, dan juga Menteri Pertahanan. Perpaduan Ganjar dan Prabowo itu menurut saya nampak sempurna jika kita melihat rekam jejak masing-masing dan mereka dan juga keahlian khusus yang dimilikinya. Apakah perpaduan dua sosok ini akan menjadi berhasil dalam kontestasi 2024 nanti? Ya, tampaknya waktu yang akan menjawab. Tetapi penting digarisbawahi bahwa dua sosok ini sangatlah berpotensi dan mungkin menjadi poros tandingan yang menakutkan bagi para pesaingnya. Lalu Anies dan Ahy bagaimana? Ya, seperti biasa ya, ke laut aja. Saya Mas Joprey, salam bletak. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.